Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Morifi. Alhamdulillah teman-teman, share lagi kegiatan hari ini. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu pada sehat ya. Nah, di sini tuh sebelum beraktivitas saya lihat dulu tanaman-tanaman cabai ya. Di sini tuh saya menyesal banget. Menyesalnya apa? Menyesal karena tangkai cabainya itu nggak banyak ya teman-teman. Insya Allah nanti diperbanyak lah ya. Oke, di sinilah saya lanjut aktivitas di dapur. Di sini saya refill minyak dan barusan tuh saya kesenggol sama Pak suami ya teman-teman. Alhasil minyaknya itu bercucuran keluar botol ya, dan insya Allah nanti saya langsung lap aja teman-teman. Dan di sini saya fokus aja dulu untuk nuangin minyaknya ya teman-teman, karena takutnya nanti minyaknya itu keluar botol lagi. Nah, di sini langsung aja nih tutup-tutup ya untuk botolnya, dan sebelumnya saya lap-lap dulu ya botol minyaknya biar nggak lengket teman-teman. Biasanya itu kalau habis direfill seperti ini dicuci dulu ya teman-teman, tapi dengan tutup rapat ya, jadi air nggak bisa masuk biar botolnya itu tetap enakan gitu ya pas dipegang, nggak licin teman-teman. Nah, untuk minyak yang bercucuran tadi itu udah saya lap ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja saya simpan untuk botol-botol minyaknya, dan alhamdulillah minyaknya itu udah ready ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Nah, di sini karena Pak suami pengen nasi salam ya teman-teman, di sini saya kasih nasinya itu kasih garam dan juga kasih micin. Tadinya itu pengen nasi liwet, tapi dikarenakan bawang gorengnya nggak bikin ya teman-teman, dan untuk serainya pun nggak ada gitu ya, cabenya nggak ada. Ya udah saya bikin nasi seperti ini aja ya teman-teman. Di sini tuh saya sering bikin ya, dan itu nasinya enak kok teman-teman. Di sini barusan tuh saya tambahkan garam, micin ya, dan juga saya tambahkan minyak dan juga daun salam. Dan nantinya itu rasa nasinya itu ada sari-sarinya gitu teman-teman ya. Pokoknya enak lah menurut saya mah ya. Nah, di sini langsung aja saya colokkan dulu untuk magicomnya, dan langsung aja nih saya menuju ke depan karena di sini saya tuh mau jemur pakaian dulu teman-teman. Nah, dikarenakan panas, tadi itu pakaiannya udah saya masukkan hanger di kursi depan rumah ya teman-teman. Jadi pas ke halaman itu saya tinggal jemurin aja, jadi nggak terlalu lama, karena kalau lama-lama di bawah sinar matahari rasanya kayak gimana gitu ya teman-teman. Kata mamah juga mungkin saya itu kan baru 5 bulan gitu ya habis lahir, jangan lama-lama dulu di bawah sinar matahari karena ngaruh juga, jadi ke kepala itu sakit gitu loh teman-teman ya. Dan saya kira itu tuh nggak bakalan ngaruh, tapi ternyata masih ngaruh ya teman-teman. Kata mama walaupun udah 5 bulan tapi tetap harus jaga diri ya, jangan sampai kehujanan kepalanya, jangan sampai kepanasan, terlalu kepanasan, dan itu tuh bisa bikin sakit kepala dan ke badannya pun bikin sakit. Dan insya Allah saya akan jaga ya teman-teman, karena omongan orang tua kan mereka berpengalaman ya, jadi mereka itu nggak bakalan ngomong tanpa ada alasannya. Nah, langsung aja setelah jemur pakaian di sini saya lanjut untuk nyiapin bahan masakan, dan di sini saya mojok ya teman-teman karena benar-benar panas. Dan untuk lantainya pun saya nggak alasin dengan karpet atau apapun ya, karena benar-benar gerah banget. Jadi biar adem di sini tuh saya duduk di lantai ini aja, karena untuk lantainya insya Allah bersih ya teman-teman, karena hampir setiap hari saya pel ya teman-teman, karena untuk lantai putih seperti ini itu kelihatan banget kalau kotornya. Nah, untuk bahan masakan di sini ada kacang-kacangan ya, stok kacang-kacangan, dan itu buncis yang kemarin saya beli dari tetangga teman-teman, dan untuk ngebelinya itu 1 kilo dan kemarin udah saya masak. Dan ini masih ada sisaannya, langsung aja nih saya mau habiskan karena anak-anak pada suka ya teman-teman dengan kacang buncis ini. Oke, untuk kacang buncisnya udah selesai nih saya potong-potong. Di sini saya lanjut untuk metekin dulu cabai rawit ya teman-teman. Kata Pak suami, kok nyiapin bahan masakannya mojok kayak gitu, sengaja banget ya biar adem teman-temannya, biar ya enakan aja gitu ya. Udaranya di sini tuh ketebak anginnya lumayan banyak, jadi sengaja banget saya mojok seperti ini. Biasanya itu di ruangan televisi, tapi di sana agak gerah gitu ya teman-teman ya. Walaupun pintu dapur, pintu rumah, jendela-jendela itu tuh udah saya buka, karena saya itu orangnya nggak betahan ya teman-teman kalau harus ditutup-tutup seperti pintu, jendela itu tuh harus ditutup terus, itu tuh kayak engap gitu ya teman-teman.
Nah, di sini lanjut lagi untuk ngebersihin bawang ya teman-teman. Di sini tuh saya ngupas bawang merah, bawang putih, dan lanjut lagi di sini tuh ada kacang panjang dikasih sama mamah ya. Mamah juga dapat rezeki dari tetangga teman-teman, dan mamah bagi sama saya ya, berkongsi. Nah, di sini untuk kacang panjangnya saya potong pendek seperti ini aja ya teman-teman. Nah, untuk dibikin apa, tetap stay aja ya, tonton video saya sampai habis teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kemarin tuh ada yang tanya, Bun, harga silikon, set silikon gitu ya, set spatula silikon itu berapa? Nah, untuk set spatula silikon itu harganya 80.000 lebih ya teman-teman. Tapi saya itu dapat diskonan, jadi harganya itu cuma 60.000 rupiah aja. Dan untuk berbusa atau enggaknya kalau lagi digoreng itu tuh belum saya coba teman-teman ya, dan insya Allah next time. Dan spatula setnya itu selalu saya coba di berkuah aja seperti kolak, sayur gitu ya teman-teman. Nah, untuk menggoreng-goreng itu tuh belum pernah saya coba, dan insya Allah kedepannya ya. Dan untuk harga belinya itu di toko Orange ya. Dan yang tanya blender kapsul itu pun sama, harga blender kapsul itu tuh harganya cuma 50 ribuan aja, dan saya juga beli di toko Orange teman-teman. Nah teman-teman, di sini untuk kacang panjangnya udah selesai saya potong-potong ya, dan lanjut aja saya mau ke dapur. Tapi sebelumnya saya mau bereskan dulu nih sayuran-sayuran yang saya potong-potong. Dan untuk bawang merah sengaja saya pisahkan karena untuk satu bumbu dan juga untuk sambal ya. Nah, lanjut aja saya mau masak nih, karena tadi itu saya udah ngeblender bumbu ya. Di sini tuh terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, dan yang lain-lain lah ya. Pokoknya teman-teman juga pasti pada tahu kalau bumbu halus seperti ini. Dan di sini saya nggak pakai cabai ya teman-teman, karena nggak ada. Di sini saya pakai cabai rawit. Dan di sini saya mau bikin sambal kacang panjang aja ya teman-teman. Tadinya itu mau bikin gulai gitu, tapi kayaknya di sambal seperti ini kayak enak gitu ya teman-teman. Mungkin kelihatan seperti gulai ya. Dan untuk rasa pedasnya benar-benar saya menggunakan 2 kantong cabai rawit ya teman-teman, biar pedasnya itu nampol. Dan insya Allah Pak suami suka ya. Dan kalau anak-anak, kalau mereka mau silahkan makan, kalau enggak mah ya nggak apa-apa, karena mereka kan ada stok telur ya teman-teman. Dan kemarin pun ada yang tanya, katanya, Bun, anak-anak itu suka lenca. Dan anak-anak itu nggak suka lenca ya teman-teman, mereka itu nggak makan. Jadi untuk makanan anak-anak kalau ada stok telur ya mereka masak telur aja ya, karena telur itu simple teman-teman, jadi bisa didadak, pas mau makan itu tinggal goreng-goreng aja. Nah, di sini walaupun sambal kacang tapi tetap ya biar nggak pucat warnanya, saya tambahkan kecap teman-teman, tapi nggak banyak-banyak, hanya 1 aja. Dan saya udah tambahkan daun salam biar aromatiknya itu semakin enak ya teman-teman, semakin wangi. Nah, untuk sambal kacangnya singkat ceritanya di sini tuh udah matang ya teman-teman. Di sini sampai agak surut aja gitu ya untuk airnya, tapi jangan sampai terlalu surut, nanti itu gak enak, jadi kayak seret gitu. Dan untuk sambal kacangnya mungkin kelihatannya itu kayak gimana gitu ya. Dan untuk warnanya pun kayak coklat gitu. Kalau coklat sih dari kecapnya ya teman-teman. Dan insya Allah ini tuh rasanya enak menurut saya ya. Dan insya Allah keluarga juga pada suka. Nah, lanjut lagi setelah bikin sambal kacang, di sini tuh saya mau tumis bawang merah, bawang putih, tomat, pokoknya yang udah saya iris di talenan barusan ya teman-teman. Nah, di sini lanjut lagi untuk masukin tomatnya dan ditumis sampai harum. Nah, untuk bawang merah, bawang putih, dan juga tomat udah wangi teman-teman, langsung aja saya masukkan buncis. Nah, untuk kacang panjang tadi, kacang buncis juga ini tuh udah pada dicuci ya teman-teman, tapi tidak saya rekam. Nah, barusan udah saya tambahkan air, dan di sini saya masukkan kaldu ayam dan juga kecap dan juga gula pasir yang pastinya ya. Nah, kalau masakan yang ini teman-teman juga pasti pada tahu ya, di sini tuh saya mau numis buncis kecap ya pokoknya teman-teman. Dan di sini saya sengaja agak banyakkan untuk buncisnya karena anak-anak itu benar-benar suka, apalagi dimakannya itu dengan nasi hangat gitu ya. Ya mungkin untuk kelihatannya itu atau penampakannya kurang menarik, tapi di sini tuh rasanya insya Allah ya teman-teman manis gurih gitulah ya.
Nah, untuk buncisnya udah mateng, langsung aja salin di wadah. Hari ini tuh masaknya kacang-kacangan semua ya teman-teman, tapi beda rasa dan juga beda bumbunya ya. Yang untuk kacang panjang itu tuh bumbu halus dan juga pedas, dan untuk buncis ditumis kecap seperti ini aja. Nah, untuk ikan asinnya di sini tuh ada ikan asin japuh ya teman-teman, yang udah saya potong-potong karena kalau selonjoran itu tuh kayaknya kurang menarik. Dan nantinya itu kalau mau makan itu tuh langsung diangkat semuanya. Nah, terkecuali kalau dipotong-potong seperti ini ya teman-teman, jauh lebih enak. Jadi kita itu ngambil satu-satu ya walaupun nantinya itu nggak habis, jadi nggak kayak gimana gitu ya teman-teman, tetap bersih gitu ya. Nah, untuk ikan asin japuh ini saya goreng sampai agak garing ya teman-teman, biar nggak terlalu bau amis. Dan nantinya itu dimakannya enak aja ya teman-teman, jadi agak kriuk gitu. Nah, langsung aja saya salin di wadah, yaitu pisin seperti ini ya teman-teman. Kalau ikan asin mah pengen deh nambah banyakan pisin seperti ini ya. Nah, alhamdulillah untuk sambal kacang panjang dan tumis buncis juga ikan asin udah matang semuanya teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Nah, ternyata setelah masak istirahat, ternyata sorenya itu hujan ya teman-teman. Di sini tuh hujannya gede banget, dan mohon maaf apabila rekaman hujan ini saya nggak edit lagi. Alhasil jadi kestabilannya itu kurang ya teman-teman, mohon maaf sekali lagi. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.